Generasi Z merupakan tumpuan masa depan dan digadang-gadang bakal memimpin Indonesia Emas 2045. Namun, banyak anak kelahiran tahun 2000 sampai 2010 ini mengalami masalah kesehatan mental yang bisa berdampak sosial dan ekonomi berkepanjangan serta merugikan kehidupan mereka di masa depan jika tidak ditangani dengan baik sejak dini. Riset Kesehatan Dasar Riskesdas oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan prevalensi rumah tangga dengan anggota menderita gangguan jiwa skizofrenia meningkat dari 1,7 per mil pada 2013 menjadi 7 per mil di tahun 2018. Gangguan mental emosional pada penduduk usia di bawah 15 tahun juga naik dari 6,1% atau sekitar 12 juta penduduk menjadi 9,8% atau sekitar 20 juta penduduk. Kondisi ini diperburuk dengan adanya COVID-19. Sejumlah laporan menunjukkan adanya tren peningkatan masalah gangguan kesehatan jiwa sebagai dampak dari pandemi. Pemirsa, survei terbaru INA-MHS Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menemukan sekitar 1 dari 20 atau 5,5% remaja usia 10 sampai 17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Biasa disebut orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sementara sekitar sepertiga atau 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan ODMK. Mengacu pada data Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2022 mencapai 277,75 juta jiwa dan didominasi remaja. Paling banyak adalah penduduk berusia 10 sampai 14 tahun, yakni 24,5 juta jiwa. Sedangkan penduduk di rentang usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 21,7 juta jiwa. Jika ditotal, remaja berusia 10 sampai 19 tahun mencapai 46,2 juta jiwa. Maka dengan presentase survei di atas, jumlah remaja yang tergolong ODGJ sebanyak 2,54 juta orang dan 16,1 juta remaja tergolong ODMK. Angka ini tergolong sangat besar. Pemirsa, kesehatan mental remaja harus ditangani secara serius di tengah perkembangan fisik dan psikis yang mereka alami. Gangguan kesehatan mental remaja menimbulkan berbagai persoalan pada proses pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa datang. Remaja, data survei rumah tangga berskala nasional yang mengukur prevalensi gangguan mental remaja yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey INA-MHS pada 2022 menyebutkan 1 dari 3 remaja atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Pemirsa, selain itu, 1 dari 20 remaja atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Survei itu juga menyebutkan potret remaja Indonesia saat ini banyak yang mengalami berbagai permasalahan seperti perundungan, persoalan gender, HIV/AIDS, narkoba, komunikasi orang tua dan yang kurang baik, dan pola asuh anak salah yang mengakibatkan persoalan mental pada remaja. Menurut Lestari, sejumlah catatan dari hasil survei tersebut harus segera ditindaklanjuti secara serius dengan strategi yang tepat. Pembangunan sistem agar terwujud keluarga yang benar-benar harmonis dan sejahtera, menurut Riri,
sapaan akrab lestari harus menjadi fokus bersama para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan SDM nasional yang tangguh. Pemirsa, pola asuh yang benar dengan menanamkan nilai budi pekerti dan saling menghormati sesama harus menjadi salah satu aspek penting di lingkungan keluarga. Di sisi lain, yang juga anggota Komisi 10 DPR RI dari Dapil 2 Jawa Tengah itu, penanaman nilai-nilai sopan santun dan nasionalisme serta gotong royong juga harus diperkuat oleh sistem pendidikan nasional kita. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong semua pihak ikut bersama-sama menjawab sejumlah tantangan tersebut dengan berbagai langkah yang nyata. Bila potensi gangguan kesehatan mental remaja saat ini tidak ditangani dengan benar, akan menimbulkan masalah di masa depan. Mengingat para remaja saat ini adalah para calon pemimpin bangsa di masa datang.